Terus Rorty mengkritik modus kebenaran paling simpel yang dipakai orang setiap hari. Kebenaran rasional, yaitu kebenaran korespondensi. Ini kan kebenaran paling gampang yang kita pakai sehari-hari. Kebenaran korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan fakta, kan itu kemarin. Teh ini manis, pernyataanku teh ini manis. Faktanya, terus kamu cek manis gak sih, terus tehnya kamu minum. Dan kamu sebut, kalau manis terus kamu sebut, oh iya itu benar. Kalau gak manis terus kamu sebut, keliru kan itu. Itu kan kebenaran pragmatis. Indonesia sedang krisis, Indonesia sedang rusak, itu kan pernyataan. Terus kamu lihat faktanya, oh iya pak krisis pak, BBM naik rakyatnya bingung semua. Atau itu kan kebenaran korespondensi. Katanya Rorty, cara berpikir koresponden yang seperti ini itu keliru. Tidak bisa, kebenaran itu dicek secara korespon. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mencari kesesuaian antara bahasa dan fakta. Pernyataan itu kan bahasa, sementara tehnya ini fakta. Kenapa tidak bisa pak? Kan gampang itu tadi pak. Loh enggak, coba dicermati katanya Rorty. Yang pertama bahasa. Bahasa itu kan hakikatnya adalah kesepakatan. Bahasa adalah urusan makna dan makna urusan kesepakatan. Masjid itu apa, jalan itu apa, kaya itu apa, manis itu apa, kan juga kesepakatan. Tadi tak bilang, wah tehnya manis nih, terus kamu nyoba, enggak pak, kurang manis. Pemahamanku tentang manis kan beda dengan pemahamanmu tentang manis. Itu bahasa. Indonesia krisis pak, tapi kalau kamu tanya Jokowi, enggak apa-apa, Indonesia itu bukan masalah, kan mesti ngono. Parameternya antara kamu dengan dia beda. Makna krisis di kepalamu dengan di kepalanya Jokowi beda. Jadi mencocokkan ini, kamu menguji. Kalau orang bikin pernyataan terus kamu uji lewat faktanya, pasti beda. Karena bahasa yang kamu miliki untuk mendeskripsikan fakta dengan bahasa yang dia miliki mungkin beda. Kamu seneng-seneng makan gudeg, coba kalau ada bule kamu suruh makan gudeg, pasti tanggapannya beda. Dia gak pernah makan gudeg. Orang Cina itu sukanya tahu. Kadang-kadang ada suku tertentu yang suka tahu yang sudah busuk, yang sudah baunya luar biasa itu, dan dia suka. Dan bagi dia kalau makan itu enak, tapi bagi kamu bau aja sudah mau muntah. Kenapa bisa begitu? Ya itu karakternya bahasa memang. Terus di mulutku munculnya enak, di mulut dia munculnya tidak enak. Di mulutku munculnya manis, di mulutnya dia dalam pemahamannya itu belum manis. Itu karakternya bahasa. Yang kedua, fakta. Fakta itu tidak bisa dia bunyi sendiri. Yang membunyikan siapa? Ya kita. Itu tak contoh hujan sama banjir kan gitu. Yang bisa mengaitkan fakta kan cuma cerita ada hujan, terus selanjutnya ada banjir, kan itu aja dia ngasih data itu. Tapi apakah data itu terus hubungannya apa hujan sama banjir, kan kita yang ngomong. Hubungannya apa teh sama manis, kan kita yang menyambungkan. Jadi fakta itu tidak bisa membentuk pengetahuan. Yang membentuk pengetahuan itu, yang mengkonstitusi pengetahuan itu kita sendiri. Semuanya diproses di kepala kita. Jadi kebenaran korespondensi itu ngomong dua hal yang sama-sama nggak mungkin. Yang pertama bahasa. Ternyata bahasa itu sifatnya
sesuai masing-masing yang pakai bahasa. Fakta juga begitu. Fakta juga ketika dicerna oleh manusia, maka dia sudah tidak murni lagi, tapi dia sudah diolah oleh pikirannya manusia. Jadi katanya Rorty, nggak bisa kamu nemu kebenaran pakai korespondensi. KIH sama KMP, wis tinggal siapa yang dukung Jokowi, siapa yang dukung Prabowo, kan cuma itu. Faktanya sepele, simple. Tapi kan fakta itu bunyinya apa tergantung orientasimu kan, tergantung kamu lebih condong kemana. Sama-sama berita Jokowi menaikkan BBM. Faktanya Jokowi menaikkan BBM simple, tapi bunyi Jokowi menaikkan BBM ini di kepalamu jadinya bunyi apa, itu kan tergantung orientasimu kemana. Jadi fakta tidak pernah bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu dibunyikan oleh orang yang memahami dia. Misalnya kamu jalan-jalan di luar, ada orang yang dahinya hitam. Ini contoh, ini yang biasanya sering jadi contoh yang sering kamu bunyikan agak negatif itu kan. Baduk hitam mesti. Bagi orang tertentu, wah ini rajin sholat mesti, dahinya sampai hitam kan. Bagi yang lain kan, wah iki kelompok garis keras iki mesti kan. Kamu gitu terusan kan. Loh, faktanya cuma baduk itu. Padahal mungkin kalau kamu tanya orangnya, Mas sampean garis kelas Mbak? Enggak. Yang satu mungkin, sampean ya Mas rajin sholat? Enggak juga. Baduknya kok hitam? Ini kebentuk apa kemarin di mana? Mungkin bisa gitu. Tapi fakta baduk hitam itu kan di kamu bunyinya beda-beda. Itulah. Wow, pakai jubah ini sunnah Rasul ya Mas? Enggak. Punyanya cuma ini, yang lain enggak ada. Loh ya bisa kayak gitu kan? Ya, fakta itu kan bunyi di kepala masing-masing orang. Dan pada akhirnya yang operatif terus gimana? Terus apa ndak ada kebenaran itu? Ada katanya Rorty. Yang selama ini kita sebut-sebut sebagai kebenaran adalah kesepakatan antar kita sendiri. Yang menguji benar salahnya sesuatu itu kan lingkungan sekeliling. Kamu disebut waras apa gendeng kan lingkunganmu. Wah gak beres cahaya. Itu kan kamu disebut gak beres. Kenapa? Masyarakat punya parameter kebenaran sendiri. Jadi pengetahuan itu yang membentuk apa? Intersubjektivitas. Jadi lingkungan dan masyarakat yang ngajari kamu tentang kebenaran. Yo ngapain sih kamu kok suka sama Muhammadiyah, kok suka sama NU? Yo orang Indonesia, orang Arab, orang Salafi tidak kenal NU Muhammadiyah itu apa. Tapi kita kenal. Dan kebenaran kita ditentukan oleh lingkungan kita yang ada NU Muhammadiyahnya tadi. Jadi parameter kebenaran, pengetahuan kita itu dibentuk secara intersubjektif. Kesepakatan. Kita Islam karena dulu bapak ibu kita, guru-guru kita sepakat bahwa Islamnya yang benar, terus diajarin ke kita, kita juga sepakat. Itu contoh simpel. Jadi tidak ada kebenaran korespondensi katanya Rorty. Ini begitu dia deklarasi nggak ada kebenaran korespondensi, implikasinya besar. Itu sains bisa runtuh. Segala epistemologi tidak ada artinya lagi, sudah selesai. Makanya dia disebut anti epistemologi. Dengan argumen yang seperti tadi, ya kedengarannya masuk akal saja.